Halo semuanya, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu gimana caranya kita nge-generate sebuah tuh model. Materi model kan kita udah pernah bahas nih. Caranya sekarang gimana caranya ngebuat model tapi pakai Get CLI. Nah, mungkin materi generate model ini masih berhubungan dengan HTTP request ya, dengan Get Connect nih. Nanti kita akan mempelajari Get Connect-nya. Nah, kita langsung latihan aja HTTP request menggunakan Get Connect dan juga gimana cara nge-generate suatu model. Jadi nanti kita idenya akan mau ngapain dulu nih. Yang pertama-tama kita akan bikin dulu ya. Kita masuk ke foldernya, misalnya saya mau pasang di desktop nih. Saya bikin project, get create project. Nah, get create project misalnya saya namain latihan get connect misalnya ya. Nah, kita taruh di desktop, kita next aja. com dot misalnya kuldi project misalnya kayak gini, saya namain itunya ya, domainnya kayak gitu. Kita next saja. Oke, ini bawaan dari dianya secara default ya, dipilihin kayak gitu. Ya udah, saya next saja. Di sini kita udah punya foldernya, cuman kita belum selesai nih nge-generate Flutter projectnya. Dia lagi nge-get, tapi tungguin dulu. Nanti kita open projectnya ya. Di sini dia akan diminta kita mau pakai getX pattern atau pakai clean arsitektur. Karena ini materi tentang getX, jadi kita pakai getX pattern aja. Kita next saja sampai dia selesai ngebuat nih. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai nih. Kalau udah selesai udah keluarin aja dan kita tinggal buka deh si foldernya ke Visual Studio Code ya. Mungkin kita akan running dulu ya. Kita akan buka emulatornya. Kalau emulator udah dibuka, nanti kita tungguin dan kita akan coba running dia di emulator ini. Nah, ini projectnya si GetX udah kayak gini ya. Jadi udah dibikinin GetX patternnya. Nanti idenya akan seperti apa? Kita akan membuat nampilin ya. Jadi kita coba buka Safari atau Google teman-teman. Di sini teman-teman masuk ke Regress In aja ya. Mana dia? Bentar. Ini kok belum keluar nih. Not responding. Oke. Nih Regress In. Kita menggunakan data-data HTTP request data dummy ya dari Regress In. Nanti idenya adalah kita akan menampilkan semua user nih ya. Semua user kita mengambil dari API ini nih. Oke. Kita coba klik, nanti kita dapat data-data usernya gitu. Mungkin URL-nya kita pakai page yang kayak gini aja tanpa page ya. Jadi page 1 secara default. Nanti dapat datanya itu adalah berupa list, berupa kayak gini. Nah, sekarang idenya adalah kita mau ngapain? Di sini kita coba bikin dulu contoh JSON-nya ya. Contoh JSON-nya itu kan kayak gini semuanya. Nah, tapi kita mau ambil nanti modelnya per satuan kayak gini ya. Jadi teman-teman cek di sini. Kita mau ngambil per datanya itu bentuknya kan seperti ini. Nah, ini kita copy aja JSON-nya ya. Data bentuk modelnya JSON-nya kayak gini kan. Nah, cara menggunakan model di Get CLI itu kita pertama di libnya mungkin kita akan, atau di sini di luar kita bikin aset ya. Dimana aset ini punya folder bebas ya, terserah teman-teman. Ini saya namain aja models. Nah, saya mau bikin apa? Di sini saya mau bikin user ya, JSON. Nah, data JSON-nya kayak gimana? Data JSON-nya adalah yang ini. Jadi persatuan satu model, nanti model user itu satuannya akan seperti ini nih. Bentuk JSON-nya, tampilan JSON. Sebenarnya kalau kita mau bikin model pakai QuickType itu lebih simple sih sebenarnya ya. QuickType IO. Ini tinggal buka QuickType IO. Terus kita bikin user misalnya, dan ini tinggal kita paste. Nah, ini udah di generate nih sama dia nih modelnya. Tinggal kita copy kodenya dan selesai. Filenya udah jadi gitu. Tapi gimana caranya kita nggak gunain QuickType IO tapi bawaan dari si Get CLI. Jadi teman-teman perlu inisial dulu nih data JSON-nya. Bentuknya kayak gini. Kita save dulu ya. Caranya adalah gampang. Kita tinggal buka terminal ya. Di sini terminal ya, new terminal. Tinggal kita buat kayak gini. Get generate. Kita akan nge-generate sebuah tuh model ya. Kita akan nge-generate suatu model yang kita namain itu ini nih ya. Kita generate sebuah model. Dia menggunakan aset yang ini ya. Kita masuk ke folder aset, terus models.
Terus ini nih, user. Nah, tinggal kayak gini ya. Jadi kalau kita nge-generate model, kita pasang lokasinya. Lokasinya itu ada di asset. Jadi secara root itu foldernya ini asset, masuk ke model, masuk ke user JSON, dan ini kita enter, dia bakalan ngebikinin suatu model. Nah, dia bikin dua buah file nih yang ada di lib, app, data, model, dan provider. Jadi di lib kita ada app, ada data, ini udah ada foldernya nih dua, yaitu modelnya. Nah, ini dibikinin sama dia. Nah, yaudah ya. Kalau misalnya udah dibikin kayak gini kan udah enak ya. Kalau dibikin kayak gini kita udah punya model. Sebenarnya ini sama aja, konsepnya sama kayak kita menggunakan QuickType IO. Cuman dia kita nggak perlu repot-repot bikin bahwa dia ada tanda tanyanya gitu. Udah semuanya support null safety kayak gitu. Nah, kalau udah dibikin model seperti ini, berarti ini cara nge-generate model sesimpel itu ya. Nah, tapi kita dapat satu buah file namanya user provider. Apa ini user provider? User providernya itu adalah digunakan untuk connect ke HTTP request. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan plugin HTTP di sini ya. Jadi kita nggak perlu nambahin HTTP. Kita cukup menggunakan GetX, dia udah include sama GetConnect. GetConnect ini bisa digunakan untuk request, HTTP request. Contohnya gini. Ini kita hapus saja. Jadi nanti idenya kita cuman menggunakan satu jenis ini, contoh ya. Dia tipenya model, ngembaliin suatu model. Get user. Nah, dia butuh ID kan. Kalau get user berarti single user kayak gini, API-nya yang ini. API-nya ini berarti kita copy ini API-nya. Jadi ini data single user, get single user ya. Responnya adalah get dari ini nih, teman-teman. Nah, URL ini dan ID-nya kita lempar. Seperti ini, ya, sesimpel ini. Nanti dia dapat respon body. Respon body ini adalah tipenya dynamic, bukan tipenya user kan. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah dulu body-nya. Body-nya kan tipenya begini bentuknya. Nah, kita ambil data nih. Jadi kita ambil datanya aja, jangan ngambil supportnya ya. Karena tipenya nanti modelnya bentuknya kayak gini nih. Kalau model tipenya kayak gini, ada ID, email, first name, last name, avatar, sama seperti yang model kita bikin, ID, email, first name, last name, avatar ya. Ini kita ambil menggunakan datanya. Jadi teman-teman harus masuk ini tipenya dynamic. Jadi kita langsung ambil aja itu adalah data ya. Karena di sini kita dapatnya semuanya nih. Ya, sedangkan kita maunya ngambilnya dari yang datanya aja. Nah, ini tipenya adalah mapping, belum menggunakan user ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita panggil user titik from JSON ya. Kita lempar kayak gini. Jadi data JSON-nya, data yang tadi, yang ini kita akan mengubah ke bentuk model menggunakan user from JSON. Nah, ini nih, ini buat nge-get satu user. Nah, gimana caranya nge-get banyak user atau list user seperti kayak gini? Kita mau ngambil data dan kita dapat banyak usernya. API-nya yang ini. Nah, bisa. Kalau kayak gitu berarti kita bikin feature lagi. Tapi tipenya list. Listnya list of user gini. Bisa null nggak? Bisa ya, mungkin kita taruh bisa null kayak gini. Yang nullnya itu gini. Ya benar. Jadi si listnya yang bisa ada nullnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya udah kayak gini, kita ambil get all users. Nah, namanya get all users. Dia nggak perlu ID karena URL-nya langsung ya. Di sini kita panggil kayak gini juga caranya. Kita menggunakan get. Kalau teman-teman menggunakan post, tinggal kayak gini aja. Nanti kirim datanya. Ini sama aja kayak HTTP ya. Di sini ada string URL-nya. Nah, di sini kita menggunakan ambil list user, ini kita ambil dari sini URL-nya. Mungkin kita nggak usah pakai page. Kita ambil seluruh user kayak gini, kita copy. Kita pasang di sini ya. Nah, sesimpel ini. Nanti respon ini adalah tampilannya akan seperti ini. Kita dapat semuanya nih. Nah, sedangkan yang kita mau itu cuman bagian datanya aja. Artinya respons ini respons titik body ini udah
berupa dynamic. Jadi dia udah diparse. Jadi kita tinggal ambil kayak gini ya. Kita nggak perlu JSON decode. Nah, ini keunggulan dari menggunakan get connect. Kalau get connect kita udah dapet responnya, ini udah di decode sama dia. Udah berbentuk decode. Nah, jadi kita ambil datanya. Nah, ini adalah berupa list ya. Kalau ambil data ini berupa list, maka yang harus kita lakukan, kita mengubah bentuk list ini. List tadinya list mapping, kita ubah menjadi list of user. Gimana caranya? Caranya adalah kita sedikit modifikasi di kelas model kita. Kalau di sini kita punya list ya, kita nge-return list of user ya, ini ada kemungkinan null. Yang harus kita lakukan adalah ini from JSON list. Nah, ini kita mengubah, namain aja from JSON list. Oke. Kita harus menangkap parameter datanya dulu. Data ya, datanya ini kita akan return. Jika kita tanya dulu deh, jika data ini itu sama dengan null atau data titik length ya, ini ada kemungkinan null kan, kayak gini, data titik length kayak gini, lengthnya sama dengan 0, misal kayak gini, maka dia akan kita return list kosong. Maksudnya listnya kosong. Sebenarnya ini nggak usah pakai kayak gini, nggak apa-apa. Misalnya kayak gini ya, list user from JSON list. Nah, dia returnnya kosong. Nah, kalau misalnya dia data ini yang kita kasih itu bukan null atau ada datanya, maka yang harus kita lakukan adalah mereturn ya. Kita akan mengubah data ini yang tadinya list dynamic, kita mapping. Jadi setiap elemennya itu kita ubah ke bentuk list, dan setiap elemen ini kita parsing menggunakan ini users titik from JSON dari si yang setiap elemen ini. Jadi setiap elemennya kan bentuknya mapping. Nah, setiap elemen ini kita akan ubah ke bentuk user. Nanti kita ubah ke list lagi, maka return ini adalah mengembalikan list of user. Kayak gitu, teman-teman. Nah, udah nih, logiknya sesimpel ini. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti tinggal kita pakai di sini. Ini kan data listnya. Berarti kita tinggal return. Ini nggak ada null ya. Mungkin di sini bakalan dapat hasilnya. Return user titik from JSON list. Nah, from JSON list ini belum ada nih. Mungkin kita perlu static kali ya, biar dia bisa diakses di sini. User titik from JSON list. Nah, kita lempar yang tadi datanya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi di sini from JSON list udah mengembalikan list of user. Nah, kayak gini. Jadi data ini kita udah bisa pakai. Kalau ini buat ngambil single user, kalau ini buat ngeget all user. Udah, kita udah siapin user providernya. Kalau teman-teman mau ada lagi di sini, mau delete user atau CRUD, nanti di sini ya bebas, tambahin aja dengan menggunakan get, post atau put atau page atau delete di sini di kelas provider ini. Udah disiapin satu buah file ini ya. Oke, udah aman. Di sini idenya tinggal kita tinggal pakai aja nih. Udah ada modelnya, ada providernya. Tinggal di view-nya. View-nya ini adalah home view. Nanti idenya adalah di sini kita akan menggunakan list view builder aja. Item buildernya itu nanti dulu, dan kita butuh item count berapa nih banyaknya gitu ya. Nah, sekarang PR gini, gimana caranya konekin view dengan provider kita buat ngeget datanya, ngeget data dari internet gitu ya. Gimana caranya? Yaitu dengan perantara home controller ya. Jadi kita punya controller di sini, kita pasang di sini aja ya. Jadi di sini kita mau pasang ininya dulu, user provider ya. Import dulu ya. Keluar lagi data provider, user provider. Jadi user provider ini kelasnya kita panggil di sini. User provider misalnya ini adalah user provider, sama dengan kelasnya kita panggil kayak gini. Sesimpel ini. Nah, kalau misalnya kelasnya udah dipanggil, maka kita tinggal ngeget, kita bikin sebuah function ya. Get single user. Misalnya get single user, maka tinggal kita buat asinkronus.
Ini tinggal ambil dari user provider titik. Nah, ini kita bisa nge-get user biasa nih dengan melempar ID-nya. Mungkin di sini kita pasang ID gitu. Nah, kita bisa dapat ID-nya. Get user ini bakalan ngelempar hasil model user. Berarti di sini kembaliannya adalah model ya. Jadi kita import juga modelnya. Kita kembali masuk data model user. Tipenya user. Oke. Dia di sini berarti return await. Kita tungguin dan kita dapat hasil usernya. Mungkin ada kemungkinan 0. User asynchronous feature. Oh, sorry. Jadi kita harus feature tipenya dan kita kasih user dalam bisa 0 gitu. Jadi kembalian di sini ada kemungkinan 0 dan ada kemungkinan dapat datanya user gitu dengan melempar ID-nya. Nah, ini adalah buat ngambil single user di controller. Jadi nanti tinggal pakai aja di sini ya, tinggal ambil ya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita akan ngambil list ya. Feature list of user. Nah, list of user ini berarti nge-get all users. Nah, di sini nge-get all user berarti kita harus ngapain? Kita return wait dulu dari user provider titik, kita ambil get all user. Udah sesimpel ini. Dia kembaliannya itu pasti ada. Jadi ada kemungkinan kosong data listnya itu atau ada datanya. Udah sesimpel ini. Berarti feature ini kita akan get dari sini. Jadi sebelum kita nge-build, kita butuh ngejalanin feature ini ya. Fungsi ini kita ambil buat ngedapetin seluruh data listnya. Maka ini kita bungkus dia dengan feature ya, dengan builder. Kita gunain feature builder. Di sini butuh snapshot. Di sini feature-nya itu kita ambil dari controller titik get all user. Nah, ini feature kita kan. Nah, kita dapat kembalian list of user. Nah, kita jadiin data aja di sini. Nah, ini butuh model. Jadi kita harus import dulu modelnya. Titik, kita masuk data model usernya. Nah, item count-nya kita ambil dari snapshot titik data ya. Data ini adalah berupa list of user udah. Maka kita tinggal ambil length-nya. Sesimpel ini ya. Jadi di sini kita coba kasih kondisi jika snapshot kita lagi connection state-nya waiting, connection state titik waiting atau lagi loading ya buat nge-get data user dari internet, tergantung koneksi nih. Kalau nge-lag bakalan nge-return loading button aja ya, loading circular progress, childnya circular progress indicator. Sesimpel ini. Kalau dia masih nge-lag berarti nggak dapat, maka dia bakalan muter-muter terus, dia di tengah-tengah gini, lagi connect, lagi loading gitu. Atau di sini kita kasih kondisi lagi jika snapshot ya, kalau ini udah selain connection waiting, maka dia akan ngejalanin logic yang di bawahnya. Maka dia akan nge-return, dia ditanya dulu, kalau snapshot has data ya, dapat data list user, itu kita cek nih, atau kita tanya gini, kalau data titik length-nya itu sama dengan 0, maka dia di sini kan nilainya 0 nih. Kalau 0 kita tulis aja di tengah-tengahnya tidak ada data gitu. Buat teks, maka dia tidak ada data. Tidak ada data user. Sesimpel ini aja. Kalau misalnya ada berarti kita nge-return ini. Ini udah pasti ada datanya, else ya. Kita pasang kayak gini. Ini udah pasti ada datanya, jadi kita bisa pasang kayak gini. Oke, sip. Item buildernya kayak gimana? Kita menggunakan list style aja. List style ya. Title-nya itu berupa teks. Kita pasang string interpolation di mana kita ambil dari data ya. Dari sini data, kita ambil indeksnya dan kita udah dapat user. Nah, ini kita mau ambil apa nih? Misalnya first name plus last name, misalnya kayak gini ya. Mungkin di sini kita cut dulu ya. Ini kita menggunakan kayak gini aja. Kita return yang kayak gini. Biar apa gunanya? Biar kita bisa simpelin nih. Data indeks ini adalah kita masukin ke sebuah data.
atau user gini, kita masukin ke dalam kayak gini. Biar kita nggak repot-repot, nggak usah panjang-panjang nih. Kita bisa ambil first name, terus mungkin circle di leadingnya kita pasang circle avatar dengan image, background image itu kita pasang image network ya, network image. Kita ambil URL-nya dari users.avatar. Sip. Ini tipenya string. Nah, kayak gini. Sip. Oke, aman ya. Ini udah semua. Terus title, first name, last name mungkin kita copy buat last name ya. Kita ambil last name ya. Dan kita ambil subtitlenya itu emailnya. Nah, kita pasang kayak gini. User titik email. Oke, sip. Ya, sesimpel ini ya. Nanti tampilannya kayak gimana kita coba run without debug. Kita akan tungguin hasilnya akan seperti apa nih. Nah ini dia hasil tampilannya ya. Jadi kita dapat seluruh user. Kalau kita restart dia bakalan loading dulu ya, muter-muter. Nah, ngeget datanya. Nah, itu adalah contoh kita menggunakan get connect buat konekin HTTP request, dan gimana caranya nge-generate model tanpa QuickType IO ya. Kita bisa menggunakan bikin dulu user JSON-nya, baru nanti kita tinggal generate ya menggunakan get generate model gitu. Nah, nanti modelnya itu ada di mana. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nge-generate model mau tanpa provider itu bisa. Contoh ya. Misalnya kita ada model baru nih, test.json gini ya. Misalnya ada kayak gini, ID. Misalnya ada ID-nya itu berupa integer, terus di sini ada name berupa string kayak gini. Misalnya sesimpel ini JSON ya. Nah, ini test JSON. Coba ini kita close dulu. Nah, kalau teman-teman cek di sini di app data, ini ada models dan provider kan. Nah, kalau misalnya kita nge-generate model tadi ya, user, kita dapat dua file, ada model sama ada providernya. Kalau teman-teman nggak mau pakai provider, mau nge-generate model aja bisa. Ya, caranya gimana? Tinggal kita nggunain get generate model. Ya, modelnya di mana? With dulu kita mau ambil dari aset model terus test ya, test JSON. Kalau kita enter ini, maka kita dapat dibikinin dua buah file, yaitu model dan providernya. Tapi kalau mau nggak mau ada providernya, maka kita bisa gunain skip provider nih ya. Jadi kita tulis aja underscore skip provider, kita enter. Nanti dia bikinnya cuman satu buah file nih, yaitu modelnya doang. Kalau teman-teman cek di sini cuman ada modelnya doang, yaitu test model, dan dia nggak bikinin providernya. Nah, itu bisa menggunakan skip provider ya. Jadi keunggulan dari kita nge-generate model dari get CLI, kita emang dibikinin providernya sekalian buat konekin ke HTTP request gitu, dari model ke HTTP request. Jadi HTTP request di sini itu menggunakan get connect, kita nggak perlu lagi mengimport sebuah plugin HTTP ya atau yang lainnya. Jadi cukup dengan satu plugin ini itu udah semuanya include sama HTTP. Kita bisa menggunakannya menggunakan get connect tadi ya. Jadi udah dibikin ini sama dia kelas, suatu kelas, kita namain aja user provider. Sebenarnya ini nggak dinamain, udah generate langsung dari dia gitu. Nah, tinggal kita bikin fungsinya di sini. Mau nge-get user ya udah, nge-getnya dari mana, URL-nya kita pasang get ya. Nanti kita returnnya apa kayak gitu, mengekstensi get connect dengan langsung panggil kayak gini. Oke, simple banget. Di sini responnya udah di decode, jadi kita nggak perlu import JSON decode lagi, dia udah di decode, jadi kita langsung ambil aja body-nya itu apa gitu. Oke, cukup sekian pembahasannya dari sini. Mungkin section ini udah selesai ya, state management getX. Kita udah sampai get CLI, udah latihan juga. Next kita masuk ke section berikutnya, kita coba bikin aplikasi dengan studi kasus, bikin ongkos kirim ya, ngecek ongkos kirim di getX ini. Oke, menggunakan get CLI nanti. Dan sampai ketemu di materi berikutnya.